Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli nikmatin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Sobat-sobat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, semoga semuanya senantiasa dalam curahan rahmat, dalam perlindungan, dalam bimbingan, dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan selamat kepada sahabat-sahabat semuanya, para shaimin dan shaimat yang sedang melaksanakan ibadah yang sangat suci, yang sangat mulia, yaitu ibadah saum di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita diberikan hidayah, kekuatan, diberikan kelapangan untuk dapat melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, ada sebuah hadis yang mengingatkan kita sehubungan dengan ibadah puasa yang kita laksanakan saat ini, untuk mengingatkan kita, untuk menyadarkan kita, memotivasi kita agar ibadah kita dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamin shaimin laisa lahu min siyami illa ju'al atas. Berapa banyak, sangat banyak orang-orang yang berpuasa yang mereka dapati hanyalah tidaklah yang dari puasa mereka, melainkan adalah lapar dan haus. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengingatkan bahwasanya dalam beribadah kepada Allah ada kualitas-kualitasnya, ada nilai-nilainya, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, untuk lebih jelas, guru besar Islam, dunia tasawuf, filsafat Islam, Al-Imam Ghazali, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, itu ada mengurai, menjelaskan tentang bagaimana tingkatan kualitas kelompok orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan hal itu untuk kita lebih semangat lagi, lebih berintrospeksi diri lagi, guna meningkatkan kualitas kita dalam menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Maka mudah-mudahan kita sama-sama saling mendoakan, saling memperkuat agar ibadah yang kita laksanakan dapat meraih yang terbaik. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, itu yang diingatkan oleh Allah di dalam surah Al-Asr. Baiklah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan tingkatan pertama orang-orang yang berpuasa itu adalah dikenal dengan istilah shaumul am. Artinya puasa umum. Kemudian yang kedua diberi istilah atau kelompok tingkatan kualitas, yaitu orang-orang yang shaumul khas, puasanya khusus. Dan yang ketiga, Al-Imam Ghazali menggolongkan orang yang berpuasa itu kualitasnya adalah yang paling tertinggi. Beliau mengistilahkan shaumul khas alal khas, puasa khusus dan teramat khusus, paling khusus, is the best atau mumtaz. Sahabat-sahabat yang baik, yang berbahagia dan sangat beruntung di bulan yang sangat indah ini, bulan bulan umatnya Rasulullah, hambanya Allah, mengintrospeksi dan mengoreksi.
Nah, salah satu sarananya adalah puasa. Dan Al-Imam Ghazali menjelaskan ada 3 jenis kualitas orang yang berpuasa. Yang pertama adalah orang yang berpuasa standarnya umum. Shaumul umum, puasa yang memiliki kualitas secara umum. Artinya mereka berpuasa, melaksanakan puasa sebagaimana yang disampaikan hadis Rasulullah SAW, semata-mata hanya untuk menahan tidak makan dan tidak minum. Artinya merasakan lapar dan haus, tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan, adab-adab di dalam menjalani puasa. Seperti itu. Kan Nabi mengingatkan banyak orang yang berpuasa kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ila ju' wal ataf. Banyak mereka yang puasa tapi nggak dapat apa-apa kalau lapar dan haus. Nah, jumlah yang seperti ini jumlah yang terbanyak gitu. Kamin so'imin banyak kata. Berapa banyak. Jadi kenapa seperti itu? Karena ada beberapa faktor. Sebab yang pertama disebabkan faktor usia. Jadi banyak orang yang masih usianya anak-anak. Itu di puasa ini puasa anak-anak ya. Jadi dia melatih diri itu untuk terbiasa berpuasa. Itu. Kemudian orang yang sudah lanjut juga mereka sulit melaksanakan puasa karena sudah memiliki kondisi yang lemah. Atau orang-orang yang di dalam kondisi belum memiliki ilmu atau pengetahuan. Ini sahabat-sahabat. Jadi ilmunya belum sampai atau belum mantap, belum kuat. Atau orang yang baru masuk kepada Islam. Nah, ini banyak nih orang-orang yang berpuasa kualitas seperti itu yang diungkapkan Imam Ghazali. Dan memang seperti itu faktanya dalam kehidupan dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Nah, orang yang seperti ini harus selalu mengintrospeksi diri, termasuk kita. Saya juga termasuk mungkin golongannya shaumul am. Itu mungkin kalau alami shawab, jangan merasa yakin dulu, lalu berusaha untuk yakin. Kita nggak boleh berkecil hati, karena sedikit apapun yang kita lakukan tetap selama kita ikhlas, sungguh-sungguh karena pasti akan dibalas. Bagaimana yang disampaikan dalam nasihat-nasihat sebelumnya, innamal a'malu binniyat. Itu. Nah, kita yang sudah berpuasa walaupun juga jangan nanti melihat orang yang tidak berpuasa itu sesuatu yang rendah, yang kurang dari kita, jangan. Kita harus hormati dia. Karena kita bisa berpuasa ini adalah merupakan anugerah terbesar dan terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbaiki, tingkatin terus sampailah menuju kepada nantinya shaumul khos seperti itu. Jadi puasanya masih sifatnya hanya fokus kepada lapar dan haus saja. Seperti itu. Jadi yang kita berkecil hati dengan orang yang udah tinggi. Wah, kualitas ibadah nggak perlu. Jadi ya, bersihkanlah hati kita dan kita sadarkan diri kita sebagai kita mengintrospeksi untuk meningkatkan kualitas saum kita ya. Itu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan saum Ramadan tahun ini kita bisa meningkatkan nilai saum kita lebih baik. Saling mendoakan, doa berdoa. Itu tadi saya jelaskan menurut Al-Imam Ghazali kedudukan, kualitas orang yang berpuasa di tingkat pertama shaumul am. Nah, kalau sudah terlatih dengan shaumul am, insya Allah kita bisa berlanjut kepada tingkatan yang berikut yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, shaumul khos, puasa secara khusus ini. Di puasanya udah khusus nih, udah spesifik niatnya, tata caranya, amal-amal ibadahnya, itu sudah mulai dia perhatikan hal-hal yang lain. Jadi dia tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi dia juga menahan seluruh gerak tubuhnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang dan tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Dan lebih khusus lagi nih, lebih betul-betul melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, ya kan? Nah,
dengan sholat tarawehnya dia betul-betul semangat dengan tekun, qiraatil Qur'annya, bicaranya dia jaga, matanya, telinganya, seluruh organ tubuhnya sudah mulai dia perhatikan dalam sebuah proses peningkatan yang kedua, yaitu shaumul khos. Nah, mudah-mudahan kita bisa nih tahun ini mengarah kepada shaumul khos. Kalaupun nggak bisa ya mudah-mudahan shaumul am lah ya. Ya kita doa aja. Nah, jadi itu sedikit ya. Nanti yang ketiga pada kesempatan selanjutnya saya lanjutkan lagi. Nah, biar tidak terlalu jenuh dalam menyimak pelajaran-pelajaran keagamaan ini kan bikin kadang-kadang kita jenuh ya. Baik, jadi itu shaumul khos seperti itu, jadi lebih khusus lagi. Dia mulai secara hati dia lebih jaga lagi untuk tidak ya untuk banyak berzikir dalam hati, ya, banyak istighfar, astagfirullahaladzim, dia baca Quran, sholat sunnahnya, tarawih terutama ya kan, mulailah agar mengarah kepada saumnya lebih berkualitas. Jadi kita nggak istilah saumul khos. Mudah-mudahan kita bisa mencapai saumul khos. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, demikian dulu dari saya sambil kita nunggu berbuka puasa ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana Allahumma barik lana fi Ramadan wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah.